Cik, cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bihi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal karam, para ustaz, wabil khusus panjenenganipun sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Supomo sekeluarga beserta putra-putri, ayah, cucu, dan juga keluarga besar yang hadir di majelis yang mulia ini. Tidak ketinggalan ibu-ibu jamaah majelis taklim As-Sakinah Tembalang yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah la ni'matillah. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka satu tasyakuran. Kalau dalam bahasa Jawanya itu serup-serupan. Jadi menempati tempat baru, ngeserupi syukuran. Mudah-mudahan tempat ini termasuk tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini tempat yang nyaman, yang tinggal anak-anak diberikan oleh Allah ilmu yang nafi', bermanfaat, juga bisa bermanfaat untuk semuanya, lingkungan dan lain sebagainya, termasuk keluarga besar dari Bapak Supomo. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari tempat ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang dengan kita bersolawat kepada beliau, harapannya cinta kita ini tidak bertepuk sebelah tangan. Sebab kalau cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini. Cinta kalau bertepuk sebelah tangan, sakitnya di sini. Makanya cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Kanjeng Nabi kemudian mengakui kita sebagai umatnya, rasanya bangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya banyak-banyaklah bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini baru ketemu Pak Supomo, baru kenal, tapi rasanya itu seperti orang tua sendiri. Rasanya itu sudah lama kenal, karena apa? Ada nyambung batin, imannya ini sama, frekuensinya sama. Karena kalau orang iman ketemu orang iman itu nggih hawane seduluran. Jadi rasanya itu nyambung, apalagi tadi cerita beliau itu dari Plampitan. Saya juga punya guru di Johor Plampitan, namanya Kiai Haji Abdullah Umar Al-Hafidh. Jadi kauman niku kiai kula. Jadi saya itu mondoknya di sana, saya setoran Al-Qur'anul Karim ke Kiai Kiai Nur yang makamnya itu di samping Masjid Kauman. Itu saya setoran Qur'annya sama beliau.
Jadi rasanya kalau kumpul sama wong Pelampitan koyo sedulur dhewe. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi tadi yang disampaikan oleh beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimatnya beliau, serasa kita ini betul-betul belajar sama beliau. Karena kalau kita ini belajar tauhid, itu sejatinya kita ini memang nggak punya apa-apa. Semuanya itu adalah titipannya Gusti Allah. Tapi kita kadang-kadang sering merasa milik, merasa duweni. Gini apa mboten? Sejatinya itu adalah penyakit hati, namanya hubbud dunya. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Senang dunya, merasa milik, merasa duweni, itu sejatinya adalah ra'su kulli khati'atin, pangkal daripada kejelekan dan pangkal daripada penyakit-penyakit hati. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah perasan dari berbagai macam kitab-kitab tauhid. Kalau kita peras, itu tidak ada yang kita punyai kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kalimatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ibu-ibu kenal Nabi Sulaiman, Bu? Kenal apa bukan? Dereng kenalan. Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Seorang raja diraja yang kaya raya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kerajaannya, tentaranya bukan hanya dari manusia, tapi tentaranya ya dari jin, ya dari angin. Itu kan luar biasa. Donald Trump saja nggak bisa seperti itu. Donald Trump tentaranya ya manusia, paling dibantu rudal-rudal itu. Tapi Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam diberikan kekayaan yang luar biasa. Tapi apa yang beliau katakan? Hadza min fadli Rabbi. Nah, ini kalimatnya luar biasa. Jadi kalimatnya Nabiullah Sulaiman itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita persis seperti kalimatnya Pak Supomo tadi. Ini adalah milik. Jadi kalau panjenengan kita ini punya apa saja, apalagi orang Tembalang kan juragan kos-kosan gitu. Juragan kos-kosan, juragan warung kelontong, juragan apa saja. Kuncinya jangan pernah merasa memiliki. Kalau sudah mulai merasa memiliki, itu sudah mulai penyakit hati. Itu kuncinya. Apa saja. Makanya beliau itu tadi, saya duduk baru sebentar, tetapi mengguru sama beliau dengan kalimat yang luar biasa, persis seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Yang kalimat ini kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk pengajaran bagi kita. Karena tidak mudah orang mengatakan bahwasanya ini milik Allah, ini adalah titipan Allah, gak mudah. Kita ini kadang-kadang merasa milik, merasa bisa, merasa duweni. Makanya sekali lagi bahwasanya sore hari ini dikumpulkan bersama di tempat ini adalah dalam rangka di antaranya tasyakuran, yang kedua kansuk kauruh, majelis ta'lim, dan juga minta nasihat dari Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ini hatinya selalu dinasihati oleh Al-Qur'an, insya Allah hatinya akan menjadi hati yang sehat. Amin Allahumma amin. Tapi kalau hati ini tidak pernah tersentuh oleh Quran, gak pernah dinasihati oleh Quran,
Apalagi kata baginda Rasulullah SAW, kalau hati itu sampai 40 hari tidak tersentuh oleh nasihat-nasihatnya Quran, maka hati itu akan menjadi qaswatul qalb, hatinya menjadi keras. 40 hari hati kita tidak tersentuh nasihatnya Quran, maka hatinya menjadi keras. Bahkan bisa menjadi hatinya ini mati. Cirinya hati itu mati itu ketika kita dinasehati atau tidak dinasehati, tidak ada perubahannya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, naudzubillah. Karena apa? Itu sudah termasuk orang yang hatinya mati, bahkan disifati termasuk orang yang sudah dalam kategori kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru ing sak temene wong-wong kafir sawa'un padha wae, a'andzartahum diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan itu sama saja, mboten ngefek. Nggih napa mboten? Makanya kita kalau masih mau ngaji, bermajelis ta'lim, menghadiri seperti ini, insya Allah hati kita tidak sampai mati, hati kita tidak sampai keras, selalu lembut kalau ada nasihat dari Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa di antara hal yang penting dan ini merupakan kunci sukses dalam hidup adalah mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu kunci. Jadi kalau kita ini pengen sukses, kuncinya alhamdulillah. Pengen kita ini jadi orang kaya, kuncinya alhamdulillah. Pengen nambah terus berkahnya, ya alhamdulillah. Itu kunci. Kenapa kita kadang-kadang secara ekonomi itu seret, susah? Coba dikoreksi, alhamdulillahnya itu benar enggak? Lisan kita ini basah enggak dengan alhamdulillah? Hati kita ini nerima enggak terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semakin orang itu banyak alhamdulillahnya, lisan tidak pernah kering dari alhamdulillah, itu rezeki akan selalu mengalir kepada kita. Karena kuncinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kata Allah, la in syakartum, jika kalian itu matur suwun, terima kasih, alhamdulillah, itu kuncinya la azidannakum, pasti kata Allah. Bukan insyaallah lagi, tapi apa? Pasti la azidannakum, akan ditambah nikmat. Itu sudah rumus pasti di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ini selalu alhamdulillah, pasti ditambah meskipun kita tidak minta. Ketika kita selalu alhamdulillah, itu berkahnya, ketenangannya selalu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali lagi rumus pasti di dalam Al-Quran, lebih pasti dibandingkan dengan rumus matematika yang 1 tambah 1 2. Jadi 1 tambah 1 2 katanya rumus pasti, tetapi ada yang lebih pasti dari itu, yaitu rumusnya Al-Quran. Kalau kita selalu matur suwun, alhamdulillah, itu pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita ini ngomong matur suwun mau gua abutira kaduan. Karena apa? Karena ini butuh pembiasaan. Anak-anak kecil
itu kalau nggak diajari matur suwun, nanti kalau sudah besar dikasih itu ngomong matur suwun terima kasih uangnya akan uang. Gitu Pak Boten. Makanya dibiasakan. Kan ada lagu untuk anak-anak, diparingi matur suwun. Itu luar biasa. Jadi didikan untuk membangun mindset dari sejak kecil. Kalau kita diberi, kita mengucapkan matur suwun, alhamdulillah. Itu kunci. Karena kalau kita ini dikasih kemudian matur suwun, itu yang ngasih itu senang, bangga. Kalau orang yang ngasih senang, bangga, pasti suatu saat dikasih lagi. Allah pun sama. Ketika Allah memberikan kepada kita, kita senang, kita bangga, tidak suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah di dalam memberi kepada kita itu luar biasa. Senang Gusti Allah. Makanya jangan pernah kemudian kita ini ketika diberikan nikmat oleh Allah tidak alhamdulillah. Kadang-kadang kita habis makan itu aja lupa alhamdulillah. Kita alhamdulillahnya kalau sudah gelegean nembe alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu Pak Boten. Kalau belum gelegean belum alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya kita masa nunggu gelegean itu kita. Padahal kan setiap teguhan juga nikmat, harusnya alhamdulillah. Setiap suapan alhamdulillah. Tapi kita sering lupa dan bahkan banyak lupanya. Kecuali kalau sudah diingatkan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi bahwa kalimat itu kalimat yang sakral. Bisa menarik rezeki kita, bisa menarik berkahnya rezeki kita, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat alhamdulillah itu harus dilatih. Bahkan kalimat alhamdulillah itu bukan hanya ketika kita sedang dalam keadaan senang, dapat nikmat yang besar saja. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendidik kita, alhamdulillah itu juga harus kita ucapkan ketika dalam keadaan kita lagi sempit, lagi dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan berduka. Itu juga harus alhamdulillah. Ini ada hadis yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Itu hadis menceritakan ketika ada keluarga yang dalam keadaan berduka. Ini berduka. Kalau lagi senang-senang alhamdulillah wis karuane, wis umum. Gini apa Mbak? Tapi ini dalam keadaan berduka. Kan biasa ketika orang dalam keadaan berduka, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngirim malaikat. Jadi ngirim malaikat untuk takziah. Ketika sudah takziah, itu ditanya oleh Allah, wahai malaikat, apa yang diperbuat oleh keluarga yang sedang berduka? Kemudian malaikat ini melaporkan apa yang dilihat, apa yang disaksikan. Wahai Allah, ternyata orang yang dalam keadaan berduka, dalam keadaan sedih, itu lisannya ternyata masih mengucapkan alhamdulillah summastarja. Jadi alhamdulillah dulu baru diikuti kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi sunnahnya alhamdulillah dulu, bersyukur kepada Allah karena ini takdir yang terbaik. Terbaik untuk yang meninggal dunia, barangkali kemarin sakit berkepanjangan, ketika dipundut oleh Allah, ini hal yang terbaik. Jadi husnudzon sama Allah, ini adalah yang terbaik. Kemudian apa? Lisannya mengucapkan alhamdulillah, baru diikuti kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah yang pun banter-banter. Nanti kalau ilmunya enggak sama, bojone ninggal alhamdulillah, tetangganya meninggal alhamdulillah, kan jadi repot nanti. Ya alhamdulillah, tapi cukup telinga kita mendengar.
Kemudian yang dikeraskan kalimat istirjanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tetap alhamdulillahnya didahulukan. Maka ketika mendapat laporan dari malaikat bahwa orang yang dalam keadaan berduka itu masih husnuzon sama Allah, lisannya masih mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Wahai malaikat, kalau memang benar keluarga itu selalu husnuzon kepadaku, menerima takdirku apapun bentuknya, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Bangunkan sebuah istana di surganya Allah. Coba luar biasa. Modal alhamdulillah digawe ke omah nggon surga. Kinten-kinten panjenengan pun gadah kos-kosan teng surga mboten. Jadi kita ini nyiapkan diri dengan membangun rumah itu di surga. Cara yang paling mudah tadi, menerima takdir Allah bentuk apapun. Sehat ya alhamdulillah, ditakdir sakit ya alhamdulillah. Kita banyak uang ya alhamdulillah, bukan dompet ra duit ya. Alhamdulillah. Itu namanya orang yang husnuzon kepada Allah, karena takdir apapun yang Allah berikan kepada kita itu sudah terbaik. Tinggal kita mengelola dan memanage hati ini. Syukur enggak? Menerima enggak? Alhamdulillah enggak? Kalau kita alhamdulillah apapun bentuk yang Allah berikan kepada kita, Allah senangnya luar biasa. Bahkan tadi perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kalau memang begitu, banallahu lahu baitan fil jannah. Bangunkan sebuah istana, rumah di surganya Allah. Bahkan rumahnya itu istimewa. Istimewanya apa? Kalau panjenengan rumahnya ada namanya nggak, Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Paling ini kos-kosan tadi apa, Pak? Twin kos 5 atau twin kos 5. Ini nama. Dan di surga nanti ada namanya. Twin apa namanya? Twin house 5. Tapi rumah di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala ditulisi besar di pintu surga. Apa tulisannya? Tulisannya Baitul Hamdi. Napa, Bu? Baitul Hamdi. Bait itu rumah, hamdi itu pujian. Artinya apa? Ini rumah khusus untuk orang yang selalu memuji kepada Allah, yang lisannya tidak pernah kering dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Makanya beliau Pak Supomo mengawali selesainya pembangunan ini dengan bersyukur kepada Allah. Mengundang kita ngaji bareng, nasihat dari Al-Quranul Karim. Ini adalah bentuk rasa syukur beliau, rasa syukur keluarga bahwa ikhtiar beliau itu sudah selesai. Mudah-mudahan bisa diisi dengan baik, penghuninya nyaman, penghuninya yang tinggal di sini belajarnya sukses, pintar-pintar berhasil semua. Amin Allahumma. Dan juga tentu bermanfaat kepada lingkungan, memberikan kontribusi baik kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Itu bentuk syukur. Syukur dimulai dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi latihannya syukur dari hal-hal yang kecil, diparingi matur suwun. Kita diberikan oleh Allah apa saja terima kasih. Apalagi ibu-ibu diparingi apa sama suami matur suwun mboten? Matur suwun. Tapi kadang-kadang yo abot ya. Padahal diparingi oleh suami, tapi mengucapkan alhamdulillah matur suwun kadang-kadang Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada ibu-ibu khususnya, ternyata di antara sebab banyak perempuan masuk neraka karena tadi diparingi mboten matur. Makanya latihan terima kasih matur suwun. Dan tentu matur suwun alhamdulillahnya kita tidak hanya sekedar lip service.
ucapan lisan saja. Tapi ada bukti nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, matur suwunnya kepada suami berarti menjaga hartanya suami, mendayagunakan hartanya suami dengan baik, tidak boros. Syukur bisa melaporkan kepada suami kita, Pak, ini uangnya saya gunakan untuk ini. Itu bagian dari transparansi syukur kita kepada suami. Jadi suami ngei yo tambah akeh insyaallah. Seneng. Semakin orang senang ketika diberikan matur suwun, itu akan memberikannya lebih banyak, lebih semangat. Dan pasti yang lebih penting adalah suami ketika memberikan kepada istri itu pasti akan lebih ikhlas. Amin Allahumma amin. Ikhlasnya suami di dalam memberikan rezeki kepada istri menjadikan berkahnya di dalam keluarga. Ini kuncinya. Maka sekali lagi bahwasanya kita di dalam kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tiada terkira. Jangan pernah untuk kufur nikmat. Kufur nikmat itu apa? Lisannya nggak pernah matur suwun. Itu bahasanya kafir, tapi kafir yang paling rendah. Jadi kafir itu tidak hanya sekedar orang-orang yang nggak percaya kepada Allah. Kafir itu ada degradasinya, ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Kafir paling rendah itu adalah ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak matur suwun, tidak berbagi kepada orang lain. Itu levelnya kafir, tapi namanya kafir nikmat, atau kita sering menyampaikan kufur nikmat. Itu ya kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat ketika Allah itu menyuruh kita untuk saling berbagi, karena harta yang kita miliki itu sejatinya tidak 100% milik kita. Meskipun sertifikatnya mungkin atas nama kita. Kita punya kendaraan mobil, BPKB-nya atas nama kita. Jangan pernah ngomong ini milik kita, karena itu bahaya sekali. Karena itu ada haknya orang lain. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan dari harta yang Allah titipkan kepada kalian apa saja, termasuk harta yang Allah titipkan itu ada mata, ada lisan, ada tangan, semuanya. Yang kita kadang-kadang sering mengklaim mataku, mulutku, tanganku, gini apa betul? Sering mengklaim, tapi kata Allah ada haknya orang lain. Lisaili wal mahrum, baik itu diminta maupun gak diminta. Ada haknya orang lain. Makanya ketika kita ini punya harta namanya mata, harus punya kesadaran, oh mataku ini ternyata ada haknya orang lain. Maka pandanglah orang lain yang kita temui itu dengan pandangan penuh kasih sayang, pandangan penuh penghormatan. Jangan pandangan yang sinis, jangan pandangan yang bengis, baru ketemu langsung melotot misalnya. Itu namanya nggak memberikan haknya kepada orang lain. Kita diberikan lisan oleh Allah. Ingat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta yang Allah berikan kepada kalian ada haknya orang lain, diminta maupun tidak diminta. Maka ketika kita dititipi oleh Allah lisan, berikanlah haknya orang yang kita temui dengan baik. Dengan cara apa? Ngendikan, ngomong ikan sae. Jangan berbicara yang sampai orang yang kita temui itu sakit hati. Jangan sampai kita ngomong tapi sampai ngabengke kuping, sampai orang lain tersinggung. Nah itu konstitusi Quran.
Kita memberikan haknya kepada orang yang kita temui. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, tiap kali bertemu berikanlah haknya, yaitu apa? Hak doa, assalamu alaikum. Jadi itu haknya orang yang kita temui, memberikan doa agar mereka itu selamat, agar mereka itu bahagia, agar orang yang kita temui itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya memberikan haknya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mengingatkan kepada kita diberikan Allah rumah misalnya. Ya rumah yang kita tempati itu ada haknya orang lain. Makanya mungkin dibuka rumah kita untuk kumpulan RT-nan, dawisan, pengajian. Karena apa? Ada haknya orang lain. Jangan sampai kita punya rumah kados rumahnya keong. Ngertos rumahnya keong, Bu? Dibawa kemana-mana, nggak pernah dimasuki oleh orang lain. Kalau orang-orang kota yang eksklusif itu kadang-kadang ada orang lain nginjak di halamannya saja nggak boleh. Bahkan sudah langsung di depan rumah ada herdernya, kemudian pintunya dibuat tinggi agar nggak ada orang lain itu masuk ke rumahnya. Maka orang-orang yang rumahnya seperti itu berkahnya kurang. Tapi kalau kita ini rumahnya dijadikan sebagai tempat ngaji bersama, tempat kumpul bersama, seperti tempat ini, tempatnya Pak Supomo, kita ngaji di sini, silaturahim di sini. Ini adalah menjadikan tempat yang kita tinggali menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena kita tahu konstitusi Quran bahwasanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita tidak 100% milik kita, tetapi ada haknya orang lain. Lisail, baik itu haknya diminta oleh orang ataupun tidak diminta, maka kita harus punya kesadaran. Oh, saya punya rezeki, maka rezekinya bisa berbagi dengan sesama, berbagi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah keberkahan hidup, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, kita diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, bisa untuk bekal ibadah ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk kajian pengingat kita agar selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pelengkap daripada kajian. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan untuk melengkapi kajian kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, matur suwun, terima kasih, alhamdulillah ya Allah atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah, dan juga rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, termasuk rezeki bangunan ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada keluarga besar Bapak Supomo dan juga kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, bahagiakan mereka ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan kami di sore hari ini di tempat ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni mereka, terima semua amal ibadah mereka, dan tempatkan mereka di dalam tempat-Mu yang penuh dengan cahaya-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami menjadi permata hati di dalam keluarga, yang senantiasa membahagiakan kami ketika memandang, membahagiakan hati kami ketika kami berada di rumah. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, sehingga rumah kami sebagaimana yang diidamkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizqi ya Allah fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, ya Allah, berkahi kami dengan rizki yang banyak, rizki yang halal. Andai kata rizki kami masih berada di langit, ya Allah, maka turunkanlah. Andai kata rizki kami masih berada di perut bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Andai kata rizki kami masih jauh, dekatkanlah. Andai kata rizki kami masih susah, maka mudahkanlah. Dan andai kata rizki kami masih tercampur dengan perkara yang haram, maka halalkanlah ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aktib lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.